Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak hadirin para pemirsa Risalah Iman El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, kesempatan, kemampuan, dan kemauan untuk terus berbuat baik dan selalu meningkatkan kekuatan iman dan keislaman kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Ibu bapak para pemirsa El Sinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya baru kemarin kita menghadapi COVID-19. Kita berharap musibah wabah COVID-19 ini semoga cepat hilang. Dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Dan tak lupa, mari kita doakan bersama para orang-orang yang telah meninggal dunia akibat dari COVID-19. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai warga negara Indonesia, kita berada di Indonesia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, tentu kita wajib mentaati protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan, dan semuanya harus kita lakukan untuk preventif menjaga, saling menjaga. Jadi menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Hadirin para pemirsa Risalah Iman El Sinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi COVID-19 ini tentu kita wajib mengambil hikmahnya sebesar-besarnya. Bayangkan yang biasanya kita bekerja di kantor, sekarang dibatasi. Yang biasanya anak-anak kita sekolah face to face, berhadapan dengan guru, sekarang juga dibatasi. Mari kita ambil bersama hikmah. Pertemuan dan ritme kita dengan keluarga yang cukup banyak kita manfaatkan. Kita jaga betul keharmonisan keluarga kita. Karena ini penting. Karena COVID-19 kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Kita berdoa semoga COVID-19 ini segera hilang di tanah Indonesia dan di bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak hadirin yang berbahagia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis di sana dikatakan, Ihtanim khomsan qabla khomsin. Lakukan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haromika. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Yang ketiga, wahinaka qabla faqrika. Dan yang keempat, wahayataka qabla mautika. Dan yang terakhir, wa farohoka qabla suhlika. Luar biasa sekali.
5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Bapak Ibu, untuk membahas ini nanti akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Tetap pantengin terus di Risalah Iman El Sinta TV. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah sampaikan bagaimana mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Lantar ji'al ayyamul ladzi madad. Jadi waktu yang sudah berjalan tidak mungkin akan kembali. Oleh karena itu, mari kita semuanya menjaga betul, terutama di pandemi COVID-19 ini. Tadi sudah kita sampaikan, ightanim khomsan qabla khomsin. Lakukan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haromika. Mudamu sebelum datangnya waktu tua. Para hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sangat bersyukur kita yang masih diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, dan kesehatan terutama. Kita yang masih muda, ayo manfaatkan betul momentum ketika kita masih muda. Sekarang banyak sekali anak-anak muda kita yang sangat luar biasa kreatif dan inovatifnya di masa pandemi COVID-19. Bisa kita lihat bagaimana terutama di media sosial. Ruang-ruang media sosial banyak sekali diisi oleh anak-anak muda. Ayo, kesempatan ini kesempatan yang sangat emas sekali. Pergunakan baik-baik sebelum datangnya waktu tua. Tentu kalau sudah tua beda dengan yang muda. Oleh karena itu semangatnya yang muda harus lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi. Yang pertama. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Sehatmu sebelum datangnya waktu sakit. Coba bayangkan berapa banyak sahabat-sahabat kita yang sekarang di rumah sakit. Berapa banyak tetangga kita yang mungkin sekarang sedang positif karena kena COVID-19. Dan kita posisinya masih dalam keadaan sehat walafiat. Ayo, pergunakan waktu sehat. Karena apa? Sangat penting sekali ketika kita bekerja, belajar, kalau dalam waktu yang sehat, dalam keadaan yang fresh, tentu akan sangat mudah sekali. Makanya kita yang masih sehat, ayo banyakin syukurnya dan kurangi ngeluhnya. Wasihataka qabla sakomika. Yang kedua. Yang ketiga, waghinaka qabla faqrika. Kayamu sebelum miskinmu. Bagi yang berkecukupan, mungkin kaya dalam bentuk materi, silakan ayo bantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mumpung kita masih diberikan kekuatan tadi, materi yang banyak, kita berikan kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Berikan dan lupakan. Insya Allah akan berkah untuk kita semuanya. Yang keempat, wahayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datangnya kematian. Kita tidak tahu, karena kematian ini sangat misterius sekali. Ibarat seperti pohon kelapa. Ada yang sudah tua, jatuh. Ada yang masih muda, jatuh.
Kita nggak tahu. Mungkin bapak-bapak duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak-bapak atau ibu-ibu duluan. Kita nggak tahu. Sama saja ya. Ya. Mari kita bergunakan kesempatan kita di dunia ini masih diberikan nafas, masih bisa bergerak. Pergunakan full, betul. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, wa farohoka qabla suhlika. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Oleh karena itu, sekarang di pandemi COVID-19, begitu banyak sekali waktu luang kita bertemu dengan keluarga kita, dengan saudara kita. Pergunakan itu sebelum waktu kita sibuk full. Kalau dulu sebelum pandemi COVID-19 bagaimana orang berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, malam, berangkat pagi, anak masih tidur, pulang, anak juga masih tidur. Sekarang sudah berubah. Pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk keluarga kita. Jangan sampai disia-siakan. Kita banyak mendengar angka perceraian mungkin akibat COVID-19. Yuk, kita belajar dari yang sudah-sudah. Sekali lagi kita sampaikan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sababaka qabla haramika, mudamu sebelum tuamu. Wasihataka qabla sakomika, sehatmu sebelum jatuh sakitmu. Waghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum miskinmu. Wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Dan yang terakhir, wa farohoka qabla suhlika, luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kita kembali di Risalah Iman setelah yang satu ini. Para pemirsa Risalah Iman El Sinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita buka di kitab Nasaihul Ibad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Di sana dikatakan, kalau kita buka di Nasaihul Ibad itu di halaman 19 sampai 20. Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, terutama dalam menghadapi kehidupan akhirat. Yang tadi kita sampaikan ada 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di situ mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum matimu, dan luangmu sebelum sibukmu. Bagaimana kita menghadapi kehidupan akhirat untuk bekal nanti. Jadi kehidupan dunia ini hanya sementara. Di sana dikatakan jadidis safinah fa innal bakhra amikun. Jadidis safinah, perbaikilah perahumu. Fa innal bakhra amikun. Karena lautan itu sangat dalam sekali. Jadi harus kuat. Kita luruskan kembali niat kita. Kita hidup di dunia ini bukan semata-mata karena ingin dilihat oleh bos kita, oleh anak kita, oleh tetangga kita. Tetapi apapun yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wahudiz zada kamilan fa inna safaro ba'idun. Ambillah bekal
kamilan yang cukup. Fa innas safaro ba'idun. Karena perjalanan kehidupan dunia ini cukup panjang menuju ke akhirat. Yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqobata ka'udun. Kurangi beban. Jadi beban-beban yang kita hadapi, karena apa? Karena perjalanan di dunia ini banyak perjalanan yang terjal, banyak cobaan, banyak godaan. Oleh karena itu kita harus kuat menghadapi kehidupan dunia ini. Yang keempat, wahlisil amala fa innan nakida basirun. Ikhlaslah karena yang menilai baik dan buruk adalah Zat yang Maha melihat. Inilah pentingnya buat kita semuanya untuk menjaga semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Di pandemi COVID-19 ini banyak sekali godaan-godaan kita. Minimal dari ibadah kita dulu. Kita harus bisa membiasakan sesuatu sejak kecil. Contoh kecil misalkan, sehabis sholat, kita zikir, baca Al-Quran. Dan itu dibiasakan. Karena kalau sudah terbiasa, otomatis kita akan mudah. Man sabba ala syai'in sabba alaih. Barang siapa yang membiasakan sesuatu sejak kecil, maka dia akan terbiasa sampai nanti. Kalau biasa dia peduli sosial, peka dengan kanan kirinya, membantu, itu akan menjadikan satu kebiasaan dengan konsep berikan dan lupakan. Insya Allah, semata-mata apa yang kita lakukan semuanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin, para pemirsa Risalah Iman El Sinta yang berbahagia. Dari perjalanan awal hingga akhir ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya perjalanan dunia ini hanyalah sementara. Nikmatin, enjoy. Istilahnya kalau orang bilang itu di dunia itu hanya sekedar ngombe, minum, sebentar saja. Yang kekal adalah akhirat. Oleh karena itu, bekal tadi disampaikan, wahudiz zada kamilan fa innas safaro ba'idun. Ibarat kita akan perjalanan jauh, misalkan dari Jakarta menuju ke Surabaya. Kita harus dipersiapkan bekal kita untuk menuju ke akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semuanya. Dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Sukses, berkah, bahagia, dunia akhirat untuk kita semuanya. Demikian, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.